Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM F2002050, Program Studi Kesehatan Masyarakat Semester 4 Universitas Megawona Palopo. Nah, seperti pada video sebelumnya, ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen data. Nah, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam penyajian data. Pada penyajian data, yakni setiap penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Nah, prinsip dasar penyajian data merupakan bagaimana data dapat komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membaca dan mudah dipahami. Nah, kemudian tujuan dari penyajian data yakni 1. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Dan yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Nah, kemudian ada bentuk penyajian data, yang ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, data kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, di mana penyajian data dalam bentuk tabel adalah penyajian dengan memakai kolom atau baris. Kemudian yang kedua, yakni grafik, ialah sebuah bentuk komunikasi visual di mana dengan sebuah titik atau gorisan sederhana dapat mengkomunikasikan pesan kepada orang lain. Dalam dunia pendidikan, grafis dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang bersifat edukatif. Nah, dalam bentuk penyajian data dalam bentuk tabel ada dua, yakni yang pertama master tabel atau biasa kita sebut dengan tabel hidup, di mana pada master tabel ini adalah yang berisikan semua hasil pengumpulan data yang masih dalam bentuk data mentah. Biasanya tabel ini disajikan dalam lampiran suatu laporan pengumpulan data. Dan yang kedua yakni teks tabel atau tabel rincian, yakni uraian dari data yang diambil dari tabel hidup. Contohnya seperti distribusi frekuensi, distribusi relatif, distribusi kumulatif, dan tabel silang atau cross tabulasi. Nah, kemudian ada pun bentuk penyajian data dalam bentuk grafik. Ada 3 jenis, yakni yang pertama grafik batang atau balok atau biasa disebut dengan bar chart. Adalah grafik yang berbentuk batang yang penilaiannya dilakukan berdasarkan tinggi batang. Grafik batang dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan beberapa variabel dalam waktu dan tempat yang sama atau satu variabel dalam waktu dan tempat yang berbeda. Kalau yang kedua ada grafik garis atau line chart, adalah grafik garis atau diagram garis dipakai untuk menggambarkan data berkala. Pada grafik garis digunakan 2 garis yang saling berpotongan. Kemudian yang ketiga grafik lingkaran, adalah grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Kemudian bagian-bagian dari keseluruhan data tersebut dinyatakan dalam persen. Grafik lingkaran digunakan untuk membandingkan secara relatif kategori-kategori dalam satu variabel. Nah, kemudian ada bentuk penyajian data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Meles Harvard menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Nah, dalam penyajian data kualitatif dalam bentuk distribusi frekuensi adalah membuat uraian dari suatu hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang baik, yakni bentuk statistik populer yang sederhana sehingga kita dapat lebih mudah mendapat gambaran tentang situasi hasil penelitian. Kemudian ada pun jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ini salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka, di mana angka yang tidak ada dikelompokkan. Kemudian yang kedua ada tabel distribusi frekuensi data kelompok, yakni salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pancaran frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompokkan. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, adalah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat
atau selalu ditambah-tambahkan baik dari bawah ke atas maupun dari bawah atas ke bawah. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif data tunggal dan kelompok. Kemudian yang keempat yakni tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel ini juga dinamakan tabel presentasi. Dikatakan frekuensi relatif sebab frekuensi yang disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang ditunggakan dalam bentuk angka persenan. Nah, itulah hasil dari penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip dasar dalam penyajian data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.